flying victim yang dilakukan oleh klan Ba'alawi yang diturunkan kepada muhibin-muhibinnya ini dilakukan sepanjang masa. Apalagi ketika FPI yang sebelum diporak-porandakan dan dihajar habis-habisan, kemudian di blacklist, ditutup oleh atau dibubarkan oleh Presiden Jokowi, flying victim yang dilakukan oleh klan Ba'alawi dan diturunkan kepada mukibin-mukibinnya untuk tujuan tertentu, tapi gegabah dalam tindakan-tindakannya. Dan selama ini memang kita akui klan Ba'alawi dalam flying victim memfitnah seseorang dengan tujuan tertentu sepertinya imun terhadap hukum. Dari mulai persekusi yang dilakukan oleh masyarakat awam yang menyuarakan kegelisahan atas tindakan-tindakan klan Ba'alawi dan muhibin-muhibinnya, sampai hari ini memang sepertinya mereka ini sekali lagi imun terhadap hukum. Kalaupun bisa masuk ke proses laporan kepolisian, tapi hasilnya memble, loyo, berhamburan begitu saja, nguap. Seperti benda-benda kuning yang Anda lihat berceceran tiap pagi di kali. Seperti kemarin, persekusi yang dilakukan oleh Bahar Demit di kediaman Bapak Adin Arifin. Dan isi oceannya, isi celotehannya, teriak-teriakannya, itu isinya fitnah semua. Dan kita lihat nanti bagaimana proses yang sudah dilakukan tindakan preventif oleh PH atau penasihat hukum Bapak Adin Arifin yang sudah membuat LP ke Polda. Dan ini ada lagi, ya, muhibin, kunyuknya Ba'alawi yang sok-sokan merasa besar kepala, sok pintar, mempunyai ilmu tinggi mengenai nasab. Kan Tengku Mudakori itu ngaku sendiri, Beb, kalau acara menyerang Habaib ini sudah direncanakan dan memang erat kaitannya dengan politik. Ada yang membiayai pasti, Beb. Bahkan Tengku Mudakori ini sempat cerita kalau dia dapat uang dari Fuad Pleret. Jadi memang sudah ada unsur politiknya, tapi saya kan nggak mau tahu itu, Beb. Yang penting kalau dia nantang debat, ya saya datang gitu. Kembali lagi membuat flying victim dengan memfitnah Gus Fuad Pleret bahwa Gus Fuad Pleret difitnah sudah membayar Tengku Mudakori untuk melakukan serangan kepada Ba'alawi. Ini fitnah yang sangat keji yang tidak bisa dibuktikan secara fakta hukum oleh kunyuk satu ini, Ba'alawi. Ini merupakan tindakan yang gegabah. Peristiwa hukum itu sudah terjadi, sudah Anda lakukan di media sosial. Dan Anda, kunyuk Ba'alawi, coba tunjukkan fakta hukumnya kalau Gus Fuad Pleret sudah memberikan sejumlah uang kepada Tengku Mudakori. Seperti yang Anda sebutkan itu. Tunjukkan fakta hukumnya. Kalau tidak, ya sudah. Kita lihat lagi nanti. Dan kayaknya kunyuk satu ini memang ingin tes ombak ketika membuat flying victim seperti mursyid-mursyidnya Ba'alawi. Tentu saja Muhibul kunyuk Ba'alawi ini merasa besar kepala karena pasti imun terhadap hukum. Imun terhadap hukum. Dan kita lihat nanti perkembangannya. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati Channel. Kembali lagi di AWK Channel. Ini random aja ya temanya, lompat-lompat. Tapi intinya tidak mengurangi pesan yang ingin disampaikan.
Dan ini banyak hal yang saya dapatkan informasi dari berbagai macam pihak, perkembangan mengenai diskursus klan Balawi, perkembangan mengenai bagaimana Ketua PCNU Kabupaten Wonogiri, perkembangan bagaimana kasus Bahar Demit, persekusi Bapak Adin Arifin yang lokasinya atau TKP kejadian persekusinya itu di wilayah Bekasi, tepatnya di Grand Wisata Bekasi. Informasi perkembangan mengenai diskursus klan Balawi, ada informasi yang tidak akan saya sebut dari mana narasumbernya, tapi menyebutkan bahwa perjuangan daripada perjuangan terah atau simpatisan atau dengan sebutan laskar-laskar yang itu jelas-jelas sebagai manifestasi dari Wali Songo, mengatakan bahwa perjuangan dari diskursus selama ini yang sudah berlangsung setahun lebih itu mencapai kurang lebih 85%. Artinya perjuangan ini juga tidak sia-sia. Para muhibin klan Balawi juga banyak yang tersadar dengan kesadaran yang itu tidak dipaksa, tapi kesadaran dengan logika mereka sendiri, mengikuti perkembangan diskursus palsunya nasab klan Balawi, imigran dari Yaman, keturunan-keturunan Hadramaut yang sudah tinggal di Indonesia ini yang sudah lama sekali. Fokusnya adalah dari klan Ba'alwi ya, klan Ba'alwi, yang kalau lihat secara profiling muka-mukanya ya hampir-hampir mirip. Yang kata komentator pro dari perjuangan Wali Songo ini adalah mirip-mirip Rohingya, mirip-mirip Bangladesh, yang kalau di di Zoom itu sangar gitu loh. Tidak teduh. Ya teduhnya dibikin-bikin dengan cerita-cerita kurofatnya, bahwa tokoh-tokoh dari mereka itu bisa Isra Mi'raj sehari 70 kali. Terus bisa healing di surga selama tiap akhir pekan itu tokoh-tokoh dari klan Balawi itu ya, tokoh-tokoh besar itu bisa healing di surga setiap akhir pekan. Kemudian ada juga dipatok ular kobra itu yang mati ular kobranya ya, bukan yang dipatok. Jadi ada Habib yang dipatok oleh ular kobra, yang mati justru ularnya. Kan kita tahu bahwa ular kobra ini kan ganas banget ya bisanya, tapi yang mati ular kobranya bukan Habibnya gitu loh. Nggak tahu nih ular kobra cap apa, kita juga nggak tahu. Banyak sekali lah cerita-cerita yang itu tidak masuk di akal, sampai pada titik di mana kita juga kaget, masa air kencingnya seorang Habib itu diminum muhibinnya gitu loh. Ini kan luar biasa. Artinya terinspirasi oleh beberapa orang-orang yang ada di Mekah sana yang juga meminum air kencing onta untuk mendapat syafaat. Ini juga kan tolol sekali ya, tapi ya sudahlah, itu memang
kapasitas berpikirnya ya seperti itu. Nah, itu perkembangan dari seorang tokoh yang di balik layar, yang tidak bisa disebutkan namanya, bahwa perjuangan daripada Trah Wali Songo ini untuk bagaimana mengungkap by data dan fakta bahwa klan Balawi itu nasabnya palsu, suka masuk kuburan, suka membelokkan sejarah tokoh-tokoh perjuangan Indonesia ini. Bahkan Nahdlatul Ulama sendiri diklaim pendirinya adalah dari klan Balawi. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan dari Ketua PCNU Wonogiri, Bapak Kiai Haji Mubarok, yang baru tadi siang dari videonya itu dibikin template, ditulis oleh teman kita juga seperjuangan di Wali Songo, yang sudah ditulis secara rinci dari videonya Bapak Kiai Haji Mubarok, Ketua PCNU Wonogiri, bahwa Habib itu bukan NU, bahwa NU itu bukan Robito Alawiyah, yang sekarang ini admin dari AW Kertapati, itu sampai capek untuk memfilter komentar-komentar yang ada. Plus ditambah status dari komunitas mengenai narasi Bapak Kiai Haji Mubarok mengenai Habib bukan NU dan seterusnya itu di-share, diposting ulang oleh Gus Puat Pleret. Ini makin ramai sekali, sampai detik ini juga banyak sekali komentar-komentar yang masih disaring, difilter untuk tidak diposting karena tidak memenuhi panduan komunitas. Nah, dari status yang dibuat itu, dari narasi Bapak Ketua PCNU Kabupaten Wonogiri, Bapak Kiai Mubarok, tadi jam 4 sore ya, beliau menghubungi saya, tapi sekarang saya nggak dengar, makanya saya hubungin balik ke beliau. Dari pengakuan Bapak Kiai Haji Mubarok, itu ada seorang yang mengaku dari PWNU Provinsi Jawa Tengah, ya mengaku-ngaku sebagai pengurus di sana, itu komplain dengan Bapak Kiai Haji Mubarok. Kenapa Pak Ketua itu menulis narasi yang seperti itu? Itu siapa yang nulis? Karena di bawah itu ada tulisannya Kiai Haji Mubarok. Kemudian Pak Kiai juga menjawab, loh, itu yang nulis memang teman-teman seperjuangan ini dari Trah Wali Songo yang menukil dari video saya. Lihat video saya, narasi tentang bahwa Habib itu bukan NU. Nah, kemudian terus bergulir pertanyaan-pertanyaan, akhirnya ada perdebatan melalui WhatsApp, melalui telepon, dan Bapak Kiai Haji Mubarok intinya itu tidak keluar dari konteks itu, bahwa Habib memang bukan NU, dan Bapak Kiai Mubarok bukan serta-merta membahas soal nasab, tapi membahas tentang bagaimana tata kelola di organisasi Nahdlatul Ulama ini perlu direformasi, tata kelolanya, tentang keorganisasian. Karena itu menyangkut dari marwah, ya, marwah keorganisasian dan nama baik Nahdlatul Ulama. Perkembangannya seperti itu, dan nanti mungkin 2 hari lagi saya juga akan live bareng dengan beliau, Bapak Kiai Haji Mubarok, mengenai apa yang sudah dinarasikan dan dibuat sebuah template bahwa Habib bukan NU. Nanti bisa Anda lihat bagaimana keterangan lebih lanjut, lebih dalam tentang bagaimana tata kelola di tubuh, ya, di tubuh Nahdlatul Ulama ini secara organisasi ini bagaimana menurut Bapak Kiai Haji Mubarok. Dan
beliau juga berbicara bahwa saya siap kena sanksi kalau narasi saya ini salah. Siap mempertanggungjawabkan narasi yang posting di akunnya dan kemudian ditulis oleh teman-teman dari Trah Wali Songo. Itu perkembangan dari Kiai Haji Mubarok, Ketua PCNU Kabupaten Wonogiri. Nah, kemudian yang ketiga, perkembangan kasus persekusi yang dilakukan oleh Bahar Demit di rumah kediaman Bapak Adin Arifin di Grand Wisata, ini mencapai babak baru. Tapi belum boleh di-share, karena ini masih dirahasiakan, dan ini ada tindakan-tindakan yang di luar dugaan. Tadi siang saya menghubungi beliau, Bapak Adin Arifin, dan Bapak Adin Arifin juga sedang berada di tempat yang sangat dirahasiakan sekali, dan inilah awal mula Bapak baru, dan nantikan ada kejutan-kejutan yang mungkin di luar dugaan kita, gebrakan dari Bapak Adin Arifin dan rekan yang merupakan praktisi hukum dan sebagai leader dari Kantor Hukum Indonesia. Jadi nantikan saja bagaimana perkembangannya yang mungkin saja di luar dugaan apa yang kita pikirkan, di luar ekspektasi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.